Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Cerita rakyat bersama Ronald kembali lagi. Kali ini Ronald akan membawakan cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Jawa Timur, yaitu Keongmas. Bagaimana jalan ceritanya? Yuk sama-sama kita dengarkan. Pada zaman dahulu kala di daerah Jawa Timur, hiduplah seorang raja bernama Kertamarta berserta dengan kedua putrinya, Candrakirana dan Dewi Galuh. Karena kepemimpinannya yang baik, kerajaannya pun aman dan damai. Nama kerajaan tersebut yaitu Kerajaan Daha. Suatu hari, seorang pangeran yang tampan dan rupawan dari kerajaan Kahuripan bernama Raden Inu Kertaparti melakukan kunjungan persahabatan ke Kerajaan Daha. Ia datang dengan maksud melamar Candrakirana. Karena putri Candrakirana ini kecantikannya sudah terkenal sampai ke negeri seberang. Tentu saja hal ini disambut baik oleh Raja Kertamata. Sang raja pun menerima lamaran tersebut. Tapi rupanya hal tersebut membuat saudara kandung Candrakirana, yaitu Dewi Galuh, menjadi iri hati. Karena ia merasa Raden Inu lebih cocok bersanding dengannya dibandingkan dengan saudaranya. Dengan hati yang panas, tanpa sepengetahuan keluarganya, ia menemui penyihir jahat dan berkata, "Wahai penyihir sakti, bantulah aku untuk membuat Candrakirana menjadi sesuatu yang buruk, agar ia tidak jadi menikah dengan Raden Inu." "Baiklah putri, aku akan mengubahnya menjadi seekor keong." Penyihir itu menemui Candrakirana dan mengubahnya menjadi keongmas, lalu dibuang ke sungai. Pada suatu pagi, ada seorang nenek sebatang kara sedang mencari ikan dengan menebarkan jalannya di sungai. Keongmas yang dibuang ke sungai itu pun tersangkut di jalan nenek tersebut. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke sungai. Namun tidak ada satupun ikan yang tertangkap di jalannya. Sang nenek lalu pulang dengan perasaan sedih dan betapa kagetnya ketika ia melihat banyak macam makanan sudah tersedia di meja makan. Nenek tersebut bertanya-tanya, siapakah gerangan yang memasakkan semua makanan itu untuknya? Kejadian ini terjadi setiap hari. Nenek tersebut pun menjadi penasaran. Suatu pagi, sebelum nenek pergi ke sungai seperti biasanya, ia sengaja menunggu sebentar di luar rumah, lalu mengendap-endap untuk mengintip ke dalam rumah. Nenek pun sangat kaget melihat bahwa setiap ia pergi ke sungai, keongmas tersebut berubah menjadi putri cantik, yaitu Candrakirana. "Siapakah kamu, hai putri cantik?" "Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi seekor keongmas oleh penyihir jahat yang diutus saudariku." Tidak lama kemudian, Candrakirana berubah kembali menjadi keongmas. Sementara di kerajaan Kahuripan, Raden Inu sangat gelisah menanti kabar Candrakirana yang tiba-tiba menghilang. Ia pun memutuskan untuk mencarinya dan menyamar menjadi rakyat biasa. Niat baik Raden Inu diketahui oleh penyihir jahat. Ia pun berubah menjadi burung gagak untuk mencelakai Raden Inu. Gagak tersebut mendatangi Raden Inu dan berbicara kepadanya, "Wahai Raden Inu, aku tahu kamu sedang mencari putri Candrakirana kan? Ayo, aku tuntun ke arah yang benar agar kamu dapat segera bertemu." Raden Inu pun mempercayainya karena ia menganggap gagak itu sakti. Padahal ia dituntun ke jalan yang salah. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Lalu diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Kakek sakti tersebut mengusir burung gagak sampai menjadi asap dan memberitahu gagak itu adalah perwujudan penyihir jahat. "Aku tahu maksud dan tujuanmu adalah mencari putri Candrakirana yang menghilang kan? Ia disihir menjadi seekor keongmas dan ada di suatu rumah di dalam hutan sana. Nah, ketika kamu menemuinya nanti, maka pengaruh sihir itu akan menghilang dengan sendirinya."
Raden Inu pun berterima kasih kepada kakek sakti dan dengan semangat meneruskan perjalanannya. Setelah berhari-hari menelusuri hutan, akhirnya ia menemukan rumah sederhana di dalam hutan. Cepat-cepat ia berlari dan melihat di jendela rumah tersebut. Ternyata ada Chandra Kirana sedang memasak. Dan benar saja seperti kata kakek sakti tadi, pengaruh sihir jahat langsung menghilang ketika mereka berjumpa. Dikalahkan oleh niat baik mereka. Setelah pengaruh sihir itu menghilang dan Chandra Kirana tidak berubah menjadi keong mas lagi, Raden Inu membawa tunangannya dan nenek baik yang merawat Chandra Kirana ke istana. Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada ayahnya. Walaupun Chandra Kirana sudah memaafkan kakaknya, tetapi Dewi Galuh memilih untuk tinggal di hutan. Akhirnya, setelah berpisah sekian lama, Chandra Kirana dan Raden Inu pun dapat bersatu kembali dan hidup bahagia selamanya. Teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tadi adalah yang pertama, jangan ada iri hati dan dengki dalam hati kita. Dan yang kedua, pada akhirnya kebaikan akan selalu menang dari kejahatan. Wah, ternyata cerita asli Indonesia juga tidak kalah seru ya. Karena setiap daerah memiliki cerita khas dan keunikannya sendiri. Nantikan juga seri-seri cerita rakyat yang akan Ronald ceritakan selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah semuanya.